Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fiska Isnaini NPM 1913023001, Ivan Fajar Prasetya NPM 1913023029 dan Meroza Fadila NPM 1913023042. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi kimia bahan makanan, yaitu dengan materi oksidan dan antioksidan dalam bahan makanan. Disimak ya teman-teman. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian oksidan dan antioksidan. Jadi, oksidan atau radikal bebas itu merupakan molekul, atom, atau gugus yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada kulit terluarnya sehingga sangat reaktif, dan radikal ini misalnya seperti radikal bebas turunan oksigen itu yang reaktif. Lalu radikal bebas itu cukup banyak jenisnya, tapi keberadaannya yang paling banyak dalam sistem biologis dalam tubuh itu adalah radikal bebas turunan oksigen atau reaktif oksigen spesies atau yang disingkat ROS, dan reaktif nitrogen spesies atau RNS. Lalu molekul-molekul yang sangat reaktif ini di dalam tubuh dan pada hakikatnya dapat merusak biomolekul penting yang ada pada sel-sel tubuh, termasuk seperti DNA. Lalu hal ini yang menyebabkan penyakit fatal, misalnya seperti serangan jantung, kanker, hingga penuaan dini. Lalu molekul tersebut bersifat reaktif dan mencari pasangan elektronnya yang biasanya yang dicuri dari sel tubuh. Nah, hal inilah yang dapat merusak sel-sel tubuh sehingga berujung pada penuaan dini. Lalu selanjutnya untuk pengertian antioksidan. Jadi antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau donor elektron atau yang disebut reduktor. Lalu oksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektron kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas oksidan tersebut bisa dihambat. Lalu oksidan ini juga merupakan zat yang dapat menetralkan radikal bebas atau suatu bahan yang berfungsi mencegah sistem biologi tubuh dari efek yang merugikan yang timbul dari proses atau reaksi yang menyebabkan oksidasi berlebihan. Lalu oksidan ini diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Tubuh manusia memiliki sistem antioksidan untuk menangkal aktivitas radikal bebas yang secara kontinu dibentuk dalam tubuh. Tetapi apabila terjadi paparan radikal bebas secara berlebih, maka tubuh akan memerlukan suatu asupan antioksidan dari luar. Asupan antioksidan dari luar bisa berupa antioksidan alami ataupun sintesis. Untuk antioksidan alami banyak terkandung dalam buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Lalu bisa ditemukan juga pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan pada makanan lain. Sedangkan untuk antioksidan sintesis itu biasanya dapat ditemukan dalam suatu suplemen. Baiklah, selanjutnya untuk klasifikasi bahan makanan yang mengandung oksidan dan antioksidan. Untuk bahan makanan yang mengandung antioksidan antara lain diklasifikasikan menjadi ada beberapa, yaitu antara lain tocopherol, karetinoid, asam askorbat atau vitamin C, senyawa fenolik atau yang disebut flavonoid, lalu ada vitamin E. Untuk tocopherol sendiri, tocopherol itu merupakan antioksidan alami yang sangat penting yang digolongkan dalam dua kelompok, yaitu tokol dan tokotrienol. Serelia, kacang-kacangan itu tuh merupakan sumber dari tokol yang biasanya banyak ditemukan. Lalu ada minyak dan sayuran juga merupakan sumber dari tocopherol. Mekanisme antioksidan tocopherol itu melibatkan reaksi radikal bebas, yaitu menghasilkan pembentukan radikal fenoksi, yang kemudian mekanisme lain dari tocopherol itu meliputi penangkapan dan peredaman oksigen tunggal. Lalu untuk karetinoid itu merupakan pigmen berwarna kuning, orange atau merah yang terdapat pada buah-buahan ataupun ubi-ubian dengan konsentrasi tinggi, misalnya pada wortel ataupun tomat. Untuk karetinoid itu merupakan pigmen berwarna kuning, orange ataupun merah yang terdapat pada buah ataupun ubi-ubian tertentu, misalnya seperti wortel, tomat, dan lain-lain. Lalu karetinoid ini memiliki struktur poliisopropena, yaitu rantai panjang dengan 40 atom karbon. Kemampuan antioksidan karetinoid ini tergantung pada mekanisme delokalisasi dari elektron tidak berpasangan melalui konjugasi sistem poliena. Lalu untuk asam askorbat atau vitamin C, asam askorbat dapat ditemukan dalam
konsentrasi yang cukup tinggi secara alami pada buah ataupun sayur. Asam askorbat bertindak sebagai antioksidan multifungsi dan sebagai sinergi untuk antioksidan primer. Jika terdapat konsentrasi ion logam yang lebih, asam askorbat ini dapat berfungsi sebagai prooksidan dengan mereduksi kembali ion logam yang teroksidasi sehingga proses inisiasi reaksi radikal bebas bisa terjadi. Lalu untuk senyawa velonik atau flavonoid, flavonoid itu diperoleh dari tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa aromatik ini dibentuk dalam tumbuhan dari asam amino aromatik atau fenilalanin dan tirosin dan unit asetat. Flavonoid juga dapat menunjukkan pola substitusi dan keadaan oksidasi yang sangat beragam yang dikelompokkan menjadi flavonol, flavononol, flavon, flavonoid, katekin, dan antosianin. Lalu untuk vitamin E merupakan antioksidan yang berperan dalam mencegah oksidasi dan peroksidasi asam lemak tidak jenuh dan fosfolipid membran yang dapat meningkatkan konsentrasi spermatozoa. Untuk memahami lebih lanjut, klasifikasi antioksidan ini dapat ditemukan, misalnya tokoferol dapat ditemukan pada minyak sayur ataupun minyak kedelai. Untuk asam askorbat atau vitamin C biasanya dapat ditemukan pada jeruk, tomat, jambu biji, pepaya, kelengkeng, dan lain-lainnya. Lalu untuk vitamin E biasanya dapat ditemukan pada makanan biji-bijian, misalnya seperti wijen, biji bunga matahari, sayuran hijau, dan lemak. Lalu untuk karotenoid atau beta karoten biasanya dapat ditemukan pada bahan makanan seperti wortel, brokoli, kubis, tomat, kentang, paprika merah, dan lain-lain. Lalu untuk antioksidan vitamin A biasanya dapat ditemukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan, susu, keju, hati sapi, hati ayam, telur, ikan, dan makanan laut misalnya seperti ikan salmon, belut, tuna, dan lain-lain. Lalu untuk antioksidan selenium biasanya ditemukan dalam bahan makanan yaitu dalam suku kubis-kubisan, misalnya seperti bawang-bawangan serta kentang. Lalu untuk flavonoid ini biasanya ditemukan dalam bahan makanan sereal gandum, teh, legum, dan kacang-kacangan. Sedangkan untuk bahan makanan yang mengandung oksidan itu biasanya terdiri dari beberapa bahan makanan, misalnya fast food atau makanan cepat saji dan makanan kemasan atau kaleng. Bahan makanan tersebut itu berpotensi untuk meninggalkan racun dalam tubuh karena jenis makanan ini berlimpah lemak yang mengandung pengawet. Para ahli pangan dan gizi dan kesehatan menyebutkan bahwa makanan berlemak dapat menjadi sumber oksidan ataupun radikal bebas dalam tubuh. Lalu ada makanan atau minuman beralkohol. Lalu ada makanan yang diolah dengan cara menggoreng, membakar, ataupun memanggang. Hal ini karena pada proses pengolahan makanan dengan cara menggoreng, membakar, atau memanggang dengan suhu yang terlalu tinggi, terutama pada makanan hewani yang berkadar protein dan lemak tinggi itu dapat membentuk oksidan ataupun radikal bebas. Lalu ada minyak goreng yang digunakan berkali-kali. Di sini penggunaan minyak goreng yang digunakan berkali-kali hingga warnanya menjadi coklat ataupun kehitaman dan berbau tengik ini dapat menyebabkan makanan yang diolah dengan minyak tersebut itu mengandung oksidan ataupun radikal bebas. Hal ini karena minyak yang sudah rusak tersebut tidak layak untuk digunakan lagi karena dapat melepaskan senyawa peroksida dan epoksida yang bersifat karsiogenik. Lalu ada makanan yang mengandung zat pengawet. Seperti yang kita tahu, zat pengawet makanan biasanya digunakan oleh para pedagang nakal, misalnya seperti formaldehid atau formalin yang biasanya ada pada bakso ataupun tahu. Lalu ada zat warna tekstil seperti methyl yellow pada kerupuk. Lalu ada rodamin, yaitu pada sirup yang dapat merangsang terbentuknya oksidan ataupun radikal bebas. Selanjutnya yaitu klasifikasi oksidan dan antioksidan berdasarkan sumber dan mekanisme kerja. Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan, ataupun memadukan efek spesies, oksigen, dan nitrogen reaktif. Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas dan dapat memutus reaksi berantai ganti radikal bebas. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu antioksidan primer. Antioksidan primer ini merupakan antioksidan
yang bekerja dengan cara mencegah terbentuknya radikal bebas yang baru dan mengubah radikal bebas menjadi molekul yang tidak merugikan. Contohnya adalah BHT, PG, dan TBHQ. Selanjutnya yaitu antioksidan sekunder. Antioksidan sekunder merupakan suatu senyawa yang dapat mencegah kerja prooksidan, yaitu faktor-faktor yang mempercepat terjadinya reaksi oksidasi, terutama logam-logam seperti Fe, Cu, Pb, dan Mn. Antioksidan sekunder berfungsi menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Contohnya seperti vitamin E, vitamin C, dan beta karoten. Selanjutnya yaitu antioksidan tersier. Antioksidan tersier merupakan enzim yang dapat memperbaiki sel-sel jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. Enzim tersebut seperti metionin, sulfaksidan, reduktase yang dapat memperbaiki DNA dalam inti sel yang bermanfaat untuk memperbaiki DNA pada penderita kanker. Berdasarkan sumbernya, antioksidan terbagi menjadi antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan sintetik seperti BHA atau butyl hidroksianisol, profil galat, dan BHT atau butyl hidroksitolol. Namun, penggunaan antioksidan sintetik dibatasi karena dapat bersifat karsinogenik. Antioksidan alami umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Antioksidan di dalam sel dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan enzimatik atau primer dan non-enzimatik atau sekunder. Antioksidan enzimatik disebut juga sebagai antioksidan pencegah yang bekerja dengan cara mencegah terbentuknya senyawa radikal bebas baru. Antioksidan enzimatik meliputi enzim superoksida dismutase, katalis, dan glutation peroksidase. Mekanisme kerja antioksidan enzimatik yaitu mengkatalisir pemusnahan radikal bebas dalam sel. Antioksidan pemutus rantai adalah molekul kecil yang dapat menerima atau memberi elektron dari atau ke radikal bebas sehingga membentuk senyawa yang stabil. Antioksidan non-enzimatik disebut juga antioksidan pertahanan preventif yang bekerja dengan cara memotong atau menangkap reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas sehingga tidak akan bereaksi. Mekanisme non-enzimatik yang terdiri dari glutalon yang merupakan antioksidan yang sangat penting dan banyak terdapat di sitoplasma. Yang kedua, bilirubin yaitu antioksidan yang terdapat di dalam darah. Yang ketiga, melatonin yaitu jenis hormon yang merupakan antioksidan yang kuat. Dan yang keempat yaitu koenzim Q yang berperan sebagai antioksidan yang larut di dalam membran lemak. Selain itu, vitamin C, beta karoten, flavonoid, albumin yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, salah satu komponen flavonoid dari tumbuh-tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai antioksidan adalah zat pewarna alami yang disebut antosianin. Baik, selanjutnya yaitu makanan yang mengandung oksidan dan antioksidan. Yang pertama yaitu bayam. Sayuran hijau seperti bayam memang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Kandungan nutrisinya mulai dari vitamin, mineral, hingga antioksidan yang cukup tinggi. Setidaknya dalam 100 gram bayam terkandung 0,9 mmol antioksidan berjenis lutein dan zeaxanthin yang mampu menjaga kesehatan mata. Sayur bayam juga tinggi akan folat yang baik untuk ibu hamil, mampu mencegah stres serta mengatasi insomnia. Yang kedua yaitu kale. Selain bayam, ada juga kale yang memiliki vitamin A, C, dan E, kalium, kalsium, serta magnesium. Semuanya tentu akan membantu tubuh dan keluarga untuk melawan penyakit. Selain itu, kale juga mengandung antioksidan phytokinia. Jenis antioksidan ini diketahui bersifat anti kanker dan diyakini mampu melebarkan serta melancarkan pembuluh darah. Berikutnya yaitu brokoli.
Sayuran hijau lain yang juga wajib masuk ke dalam daftar makanan yang tinggi antioksidan adalah brokoli. Sayuran yang mudah ditemukan dan dapat diolah dalam berbagai menu ini mengandung vitamin C, karotenoid lutein, dan beta-karoten yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya ada paprika. Meski beraroma pedas, paprika merah, hijau, ataupun kuning memiliki rasa yang manis. Selain mengandung vitamin C, paprika juga memiliki antioksidan yang tinggi. Kandungan ini tentu akan mampu menjaga kesehatan mata serta kulit, menambah sel darah merah, dan menguatkan sistem imun. Selanjutnya ada beet. Beet adalah jenis umbi-umbian yang berwarna merah pekat. Di dalamnya terkandung serat, kalsium, zat besi, hingga antioksidan dengan jenis betalain. Mengonsumsi beet mampu membuat kesehatan saluran pencernaan lebih terjaga serta dapat menangkal resiko kanker. Beet juga sering diberikan kepada pasien anemia karena warna merahnya dipercaya dapat meningkatkan jumlah sel darah merah. Selanjutnya ada kacang merah. Sumber antioksidan berwarna merah lainnya adalah kacang merah yang mengandung flavonoid dan antosianin. Keduanya menjadi jenis antioksidan yang cukup aktif untuk membantu tubuh menangkal radikal bebas. Selanjutnya ada kol ungu. Kubis atau kol yang spesifik berwarna ungu juga menjadi sayuran lain yang tinggi antioksidan. Menurut penelitian dalam Nutrition Journal tahun 2010 yang menggunakan analisis PRAP, ditemukan bahwa pada 100 gram kol ungu terkandung 2,2 milimol antioksidan jenis antosianin. Ini berarti kadar antioksidan dalam kol ungu 4 kali lebih banyak dibandingkan kol biasa. Selanjutnya ada stroberi. Stroberi juga merupakan buah yang dikenal dapat melawan karsinogen dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Kandungan antioksidan antosianin yang terdapat dalam stroberi mampu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan masalah pada jantung lainnya. Selanjutnya ada jeruk. Vitamin C sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan imunitas. Anda bisa memperoleh vitamin C dalam buah jeruk. Kadar antioksidan di dalam jeruk juga cukup tinggi sehingga dapat menjaga kesehatan. Selanjutnya ada goji berry. Goji berry juga menjadi salah satu sumber antioksidan yang kaya vitamin C, karoten, serta zeaxanthin yang dapat melawan tumbuhnya sel kanker dan meredakan peradangan. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa mengkonsumsi goji berry dapat menghambat tumbuhnya tumor serta meningkatkan efektivitas perawatan penyakit kanker. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan oksidan dan antioksidan pada kesehatan. Radikal bebas bersifat tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul di sekitarnya, sehingga radikal bebas ini bersifat toksik terhadap molekul sel. Radikal bebas dapat mengganggu produksi DNA, lapisan lipid pada dinding sel, mempengaruhi pembuluh darah, produksi prostaglandin, dan protein lain seperti enzim yang terdapat dalam tubuh. Kemudian radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga timbullah sel-sel mutan. Bila mutasi ini terjadi berlangsung lama dapat menjadi kanker. Kemudian untuk antioksidan ini diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan ini bersifat sangat mudah dioksidasi, sehingga radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul lain dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau oksigen reaktif. Selanjutnya adalah pengujian oksidan dan antioksidan. Yang pertama ada pengujian antioksidan. Pada pengujian antioksidan ini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode DPPH. Uji aktivitas antioksidan ini ditemukan oleh Blois pada tahun 95, di mana dalam pengujian menggunakan DPPH yang merupakan radikal bebas yang bersifat stabil. Nah, pada uji ini DPPH akan berwarna ungu karena adanya delokalisasi yang kemudian akan berubah warna menjadi kuning ketika bereaksi dengan antioksidan dan mengalami proses reduksi.
Proses reduksi terjadi karena adanya donor hidrogen dari substrat yang mengakibatkan warna ungu pada DPPH berkurang. Dalam proses evaluasi antioksidan menggunakan uji DPPH, terdapat proses screening yang bertujuan sebagai uji kuantitatif aktivitas antioksidan dengan menggunakan alat spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal yaitu 515 nanometer. Dan selanjutnya ada metode ABTS. ABTS merupakan senyawa radikal kation organik yang digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan yang bereaksi pada pH 7,4 berdasarkan waktu dan presentase di diskolorasi sebagai bagian dari fungsi konsentrasi. Aktivitas dari ABTS ini ditandai dengan perubahan warna yang terjadi dari biru atau hijau menjadi tidak berwarna. Pengukuran ABTS dilakukan untuk mengukur kemampuan antioksidan dalam mendonorkan radikal proton sehingga tercapai kestabilan. Selanjutnya ada metode FRAP. Ini metode analisis yang biasa digunakan untuk mengukur kekuatan antioksidan dalam mereduksi Fe3-TPTZ menjadi Fe2-TPTZ dan terjadi perubahan warna dari kuning ke biru. TPTZ sendiri ialah koloran dan Fe3 adalah radikal bebas. Kekuatan antioksidan yang diuji menggunakan FRAP ini tidak perlu melibatkan perlakuan pre-treatment karena dianggap konstan dan linier dengan hasil pengujian. Selanjutnya untuk uji oksidasi dapat dilihat untuk gambar ini adalah contoh rangkaian uji oksidan. Untuk langkah yang pertama, susun peralatan sampling sebagaimana pada gambar 2. Kemudian memasukkan larutan penjerap 10 ml ke botol penjerap lalu hidupkan pompa dan atur laju alir. Kemudian setelah stabil, catat suhu dan tekanan udara serta matikan pompa setelah 30 menit. Selanjutnya, standarisasi larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Larutkan 0,35 KiO3 yang telah dipanaskan pada 180 derajat selama 2 menit ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan air suling sampai tanda terang. Kemudian pipet 25 ml KiO3 ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 1 gram Ki dan 10 ml HCl dengan perbandingan 1:10. Kemudian titrasi dengan Na2S2O3 sampai warna kuning muda, tambahkan 5 ml indikator kanji dan lanjutkan titrasi sampai titik akhir, warna biru hilang. Kemudian hitung konsentrasinya. Setelah itu, standarisasi larutan iod 0,05 N. Pipet 25 larutan induk iod ke dalam Erlenmeyer 100 ml, lalu tambahkan 1 ml HCl, pekat, diamkan selama 10 menit di tempat gelap. Selanjutnya, titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai warna kuning muda, tambahkan 3 tetes indikator kanji dan lanjutkan titrasi sampai titik akhir. Kemudian hitung konsentrasi I2 dengan menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya, pembuatan kurva kalibrasi. Kemudian optimalkan spektrofotometer. Selanjutnya, pipet larutan standar iod lalu masing-masing masukkan pada tabung uji 10 ml. Kemudian tambahkan larutan penyerap sampai volume larutan 10 ml lalu homogenkan. Kemudian ukur masing-masing serapannya pada panjang gelombang 352 nanometer dan buat kurva kalibrasinya. Kemudian pada tahap pengujiannya, yang pertama ada 30-60 menit setelah sampling, pindahkan contoh uji ke dalam kuvet spektrofotometer. Kemudian, baca serapan contoh uji pada kurva kalibrasi yang telah dibuat. Kemudian hitung volume contoh uji udara yang diambil. Yang terakhir, hitung konsentrasi oksidan di udara ambient. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.